Kita wajib yakin bahwa Rasul itu bersifat tabligh. Apa tabligh itu? Tabligh itu secara bahasa maknanya nyampein. Muslim dalam pribadinya disuruh untuk tabligh, menyampaikan ajaran. Semua kita harus jadi mubaligh, penyambung lidah Rasulullah sebisa kita. Kalau dagang, daganglah yang jujur, ngikuti Rasulullah. Kalau jadi pejabat, pejabatlah yang jujur, ngikuti Rasulullah. Tabligh. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-salisatu at-tablighu. Adapun sifat wajib Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Halaman 45. Wa maknahu al-isalu. Adapun makna tabligh yaitu menyampaikan. Wal muradu annahum ballaghu jami'a ma amarahumullahu bitablighihi lil khalqi ahsana tablighin i'tiqadiyan kana aw amaliyan. Dan adapun yang dimaksud yaitu bahwa para rasul balagu yaitu telah menyampaikan oleh mereka akan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada makhluk dengan sebaik-baik penyampaian, i'tiqadiyan kana aw amaliyan, yaitu keyakinan ada oleh yang disampaikan atau amaliyah. Wa yastahilu alaihim kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi. Dan mustahil atas para rasul oleh menyembunyikan sesuatu dari apa yang mereka diperintahkan bitablighihi untuk menyampaikannya. Wallahu a'lam. Saudara sekalian, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya bahwa yang namanya Rasul, mulai dari Nabi Adam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat namanya tabligh. Kita wajib yakin bahwa Rasul itu bersifat tabligh. Apa tabligh itu? Tabligh itu secara bahasa maknanya nyampein. Itulah tabligh. Tapi yang dimaksud dengan tabligh adalah kita kudu yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya para rasul itu semuanya, sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada makhluk.
seluruh yang Allah wajibin untuk disampaikan kepada makhluk, satu pun tidak ada yang diumpetin, semuanya disampaikan. Bahkan penyampaiannya dengan tabligh yang terbaiknya tabligh, baik urusan keyakinan maupun urusan amaliyah, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan makhluk yang lain, semuanya sudah disampaikan. Tidak ada barang sedikit pun yang diumpetin oleh Rasul daripada perkara yang wajib disampaikan. Tabligh itu tidak mengenal enak atau tidak enak. Beda sama dakwah. Tabligh itu beda dengan dakwah. Kalau dakwah lain. Kalau tabligh A, B, B, hitam, hitam, putih, putih. Itu namanya tabligh. Mau enak pada dirinya atau tidak enak, kudu disampein. Itu tabligh. Tentang apa saja Rasul. Makanya dalam surat Yasin dijelaskan wasodaqal mursalun. Para rasul itu benar semuanya. Artinya kalaulah dia tidak nyampein berarti nggak benar dia. Bila Allah nyatakan dalam Al-Quran para rasul itu benar, tidak bohong, berarti dia semua ajaran yang Allah suruh disampaikan seluruhnya tidaklah dia mati, melainkan udah beres misinya. Pesan-pesan Tuhan udah selesai disampaikan, walaupun kagak enak. Contoh, di dalam Al-Quran pada surat Juz 28, pada surat terakhir dari Juz 28, namanya disebut Suratut Tahrim. Surat Tahrim. Habis surat Tahrim, Juz 29 surat Tabarok. Pada surat Tahrim Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai sang Nabi, mengapa Anda mengharamkan madu yang Allah halalin demi mengharapkan disenengin bini? Begitu. Kenapa ini ayat? Jadi satu hari dalam asbabun nuzul. Jadi Islam ini lengkap. Kalau berbicara perbandingan kitab, di dalam dunia Nasrani itu ada Injil. Injil perjanjian lama yang isinya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada kitab perjanjian baru. Ada Yohanes, Markus, Lukas, Matius. Ada 4. Ini kalam ini kapan ngomongnya nggak tahu tuh orang-orang Nasrani.
Kapan kejadiannya, kapan, sedang apa, lagi apa, namanya disebut asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat. Kalau dalam Islam ketahuan, setiap ayat demi ayat yang turun ada sebab-sebabnya. Ini berkenaan pada ayat ini, Nabi masuk ke rumah istrinya. Dalam satu riwayat, Sayyidatuna Hafsah, Siti Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Waktu mana Nabi masuk ke rumah Siti Hafsah, Nabi itu nyium bini. Jadi begitu. Jadi kalau ketemu bini itu Nabi itu nyium bini, mesra. Begitu, mesra. Itu Nabi. Padahal umurnya udah lanjut, lebih dari 50 umur Nabi. Hijrah ke Madinah aja umur 53. Nama Nabi ini itu dicium jidatnya. Ini yang ngaji ini, saya bagi duit. Siapa yang udah nyium bini dari tadi pagi sampai maghrib nih? Saya bagi duit nih. Enggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada ya. Jadi gimana? Jadi ketemu bini, cium dia. Nih gini aja, pulang dari ngaji ini aja. Pulang ngaji, bini cium aja. Begitu. Lah ngamalin ajaran agama. Dia kayaknya kesinggung kayaknya ini. Jadi pas nyium tuh Nabi habis makan madu odeng, madu tawon, madu asal bahasa Arab, madu gitu, madu asal bahasa Arab. Madu tuh obat, madu. Cuman madu tuh ada yang asli, ada yang palsu. Kita harus tahu tuh. Ciri madu asli itu kalau dibawa ke rumah piring pecah, gelas pecah, begitu tuh. Gitu. Itu berarti madu asli itu. Kalau begitu tuh. Bener nggak? Oh iya. Itu madu asli nah. Begitu. Jadi Nabi itu nyium Siti Hafsah habis minum madu. Kata Siti Hafsah, enggak suka dia. Apaan ini bang? Kan rada lengket-lengket madu. Kata Nabi madu. Kata dia, neng enggak suka madu. Baunya ndak enak. Jadi orang tuh biasa normal. Ada yang nggak suka daging kambing, nggak suka daging ayam, nggak usah daging sapi, macam-macam orang nggak suka tuh. Beda-beda. Itu sudah menjadi karakter manusia tuh, berbeda-beda kesukaan. Dia tak suka sama madu. Kata Siti Hafsah, bang, ini nggak suka ini. Kata Nabi, baik. Mulai hari ini madu haram. Kata Nabi, mulai hari ini madu haram. Nabi diingetin sama Allah. Maka kata Allah, wahai Nabi, kenapa anda haramin barang halal hanya semata-mata nyenengin bini? Jangan. Kalau anda haramin bakal jadi hukum. Jangan haram. Mulai hari ini saya tidak minum madu. Begitu. Jangan haram. Jangan haram.
Nabi itu saking demi nyenengin istri, kata istrinya, "Neng tak suka madu." Baik, mulai hari ini haram madu. Ini Nabi bahasa kitanya ditegur sama Allah. Tuh kan lagi ngomelin Nabi tuh. Kalau kita kan gak perlu disampein ya. Disampein gak tuh? Kalau kita kagak. Tapi karena wajib tabligh disampein itu ayat Nabi. Saking demi nyenengin istri. Nih ada nggak yang mau nyontok Nabi nih? Bininya kan dari Jawa, ada juga yang dari Jonggol gitu. Emang ada? Nggak ada. Bininya dari Jawa, dia dari Betawi. Dari Betawi. Sedang udah biasa. Ada di Betawi pagi-pagi NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Nasi uduk plus ketupat sayur begitu. Kalau nggak nasi uduk, ketupat sayur. Sedang nasi uduk tuh paketnya ame apa? Tuh jengkol katanya tuh. Orang Betawi kan begitu, ama jengkol. Kata bininya, apaan ini bang? Pas nyium jengkol, Neng nggak suka ini baunya kayak begini. Mulai hari ini haram saya makan jengkol. Mau nggak begitu tuh? Tuh kagak katanya tuh. Nggak kayak Nabi tuh. Begitu. Malah dia melotot. Lu suka kagak suka, lu cium aja bau jengkol. Ini udah tradisi dari zaman Ki Benen. Tahu nggak Ki Benen? Tuh begitu. Begitu. Emang gua udah doyan banget ama madu, ama jengkol. Milih cerai kalau gua disuruh berhenti makan jengkol. Sampai begitu kita. Nabi enggak. Mulai hari ini madu haram. Kalimat itu diingatkan oleh Allah. Jangan. Begitu. Tuh Nabi ditegur. Karena wajib tabligh disampaikan. Kayak begitu. Disampaikan sama Nabi. Apa adanya. Kasusnya begitu. Turun ayat itu. Itu salah satu asbabun nuzul. Itu tabligh, menyampaikan ajaran. Apanya disampaikan sama Nabi? Ajaran itu. Tidak ada yang diumpetin. Kalau Nabi sampaikan, siapa yang nyolong tak nyolong, ya dipotong tangannya. Emang karena disuruh untuk menyampaikan, bukan kejam. Emang kalau hukum hitam-hitam, putih-putih. Tabligh begitu. Tabligh Nabi. Tidak ada yang diumpetin ajaran. Semuanya disampaikan. Ajaran itu. Wajib tabligh. Sampai Nabi pesan nama kita juga sebagai umatnya, balighu anni walau ayah. Sampaiin, tablighlah anda umatku meski satu ayat, sepotong kata, dongengin. Kita ngobrol di gardu, dongengin hasil ngaji itu. Dongeng, didongengin. Namanya tabligh. Mau orang tuh menerima atau tidak urusan dia. Karena kita tidak wajib meyakinkan orang. Urusan dia yakin nerima, urusan hidayah Allah. Tabligh urusan kita. Kita diwajibin ngajarin. Tidak semua muslim disuruh jadi kiai, enggak. Tapi muslim dalam pribadinya disuruh untuk tabligh, menyampaikan ajaran. Semua
Kita harus jadi mubaligh, penyambung lidah Rasulullah sebisa kita. Kalau dagang, daganglah yang jujur, ngikuti Rasulullah. Kalau jadi pejabat, pejabatlah yang jujur, ngikuti Rasulullah. Tabligh, tabligh. Jangan ada yang diumpet-umpetin. So kalau diumpet-umpetin bakal ada curiga. Ada apa ini ya? Sampai kayak begini amat nih. Jadi bingung juga saya. Begitu. Apa ini ya? Begitu. Kayak kasus yang terjadi di negeri seberang angin. Ada polisi nembak polisi. Yang mereksa polisi. Begitu. Iya. Itu di negeri gitu. Ada. Jadi orang jadi bertanya-tanya. Tabligh aja. Jadi transparan. Tabligh. Jadi tidak ada yang diumpet-umpetin. Bahkan cara tablighnya Nabi ahsana tabligh, dengan cara yang terbaik. Betapa ada orang datang kepada Nabi. Dia bilang begini, Nabi lagi ngajar. Orang ini datang. Kata dia, Muhammad, saya ini setelah saya amati demen sama yang kau sampaikan itu. Demen. Ajaran yang kau bawa ini saya tertarik. Muhammad, begitu kata dia. Saya suka dengan kau. Saya pengen masuk agama engkau. Cuman khusus buat saya, kalau diizinin, saya pengen masuk agama engkau. Untuk saya pribadi, saya ini nggak bisa. Yang lain saya bisa dah. Cuman bagian ini nggak bisa. Minum buat saya jangan dilarang. Buat saya doang khusus. Karena saya nggak bisa ninggalin itu. Minum jangan dilarang. Ama main wadon, saya nggak bisa. Jangan dilarang saya. Begitu. Ama judi. Ini tiga ini nih, buat saya tolong dibolehin aja. Buat saya nggak kuat. Kalau ninggalin ini enggak kuat. Ini aja. Kata sahabat yang lain tuh bilang begini. Yang kayak begini mah enggak Islam juga enggak apa-apa. Yang Islam juga udah banyak yang rusak. Nah berusak lagi Islam. Lu mau Islam mau kagak dah. Enggak usah. Begitu. Begitu ngotor-ngotorin Islam aja. Begitu. Enggak usah Nabi. Tapi Nabi itu enggak begitu orang. Nabi itu baik. Begitu. Kata Nabi. Bentar. Baik. Jadi gimana? Saya tertarik dengan ajaranmu ini bagus. Saya mau masuk agamamu. Cuman khusus buat saya. Jangan dilarang main perempuan. Saya nggak kuat. Begitu. Nggak kuat. Begitu. Jangan dilarang saya minum minuman. Jangan dilarang saya mabok. Khusus buat saya. Terserah yang lain. Buat saya aja. Kata Nabi, 3 ya syaratnya. Kalau begitu saya minta syarat juga dah 1. 1 dah, saya mau syaratnya. Enggak apa-apa. Ente begitu, tapi saya punya 1 syarat. Apa syaratnya? Wahai Muhammad, begitu. Kata Nabi, ente jangan bohong sama nih. Itu doa. Iya. Sip dah. Jadi begitu. Maka kemudian syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam. Belajar dah. Belajar agama sama sahabat. Lama-lama biasa. Namanya orang ngaji kadang ada jenuh. Balik lagi kayak zaman dulu. Itu begitu. Jadi pas ketemu perempuan tuh,
Kata dia, ini CLBK. Begitu. Jadi dia ajak sama temennya, udah banglah jangan ngaji mulu, cuci mata perlu, biar enggak min. Jadi akhirnya dia masuk juga ke bar Millennium. Curiga saya ini, curiga. Ya Allah. Jadi akhirnya dia masuk di bar, banyak dah tuh, namanya disebut dugem. Itu yang namanya siang kagak ada, siang malam udah kagak ada itu. Kalau yang namanya kayak begitu, udah paling senengnya orang masuk ke situ. Udah mesen cewek, udah bayar, udah transaksinya, mau kencan. Lalu dia mikir, kalau saya bersetubuh sama nih perempuan, lalu ketemu sama Nabi Muhammad, ditanya, kamu main perempuan enggak? Saya jawab enggak, saya bohong. Jawab enggak, bohong. Saya jawab iya, saya kena rajam, lemparin batu sampai mati. Hukum Islam begitu. Saya enggak boleh bohong. Enggak ada. Enggak, duit udah dibayar kagak jadi. Udah pakai aja. Dia pulang. Temu lagi teman yang ngatunya. Ayolah kita minum pinggir kali tempat minumannya. Begitu. Ada aja begitu. Begitu. Ngajak minum, udah beli dia, dimodalin teh botol, cap topi miring. Ya Allah, Masya Allah. Ini rada curiga saya ini. Pinggir kali lagi. Nih ya, dekat pohon bambu. Jadi akhirnya dia udah beli tuh. Dia mau minum, dia mikir, kalau saya minum lalu ketemu sama Nabi, ditanya, kamu minum enggak? Kalau dijawab enggak, saya bohong. Janji saya enggak boleh bohong sama Nabi. Kalau saya ngaku iya, saya dicambuk 40 kali. Dalam hukum Islam perlu dicambuk kalau minum 40 kali. Cambukan bisa sampai 180 ya. Tergantung kebijakan daripada penguasa. 40 80. Cambukin. Lumayan juga kalau dicambukin. Enggak jadi. Dah lu mau minum dah. Enggak apa, kau pergi. Enggak. Saya udah janji sama Nabi enggak boleh bohong. Pas mau judi begitu. Udah beli tuh domino, balak 6, double it, udah biasa. Yang kayak begitu. Masya Allah. Begitu. Mana di pohon mangga lagi. Mainnya ada aja. Mau main. Dia kalau ditanya Nabi bagaimana? Jadi akhirnya dia mikir, Nabi itu hebat. Syaratnya atu, tapi ngalahin 3. Susah. Atu doang, tapi susah. Jadi akhirnya ketemu Nabi, dia nyengir-nyengir. Nabi ampun banget dah. Apaan? Kau syaratnya atu, saya diizinin 3. Cuman yang atu ini ngalahin 3. Yang atu ini saya nggak bisa.
Enggak bisa. Begitulah Nabi di dalam tabligh, aksana tabligh, cakep di dalam menyampaikan ajaran. Itu Nabi, cakep. Dalam satu peristiwa, Nabi ada yang datang juga. Kata dia, Muhammad, saya tertarik dengan ajaranmu. Semuanya ajaranmu tuh masuk akal. Saya percaya Tuhan itu satu, tidak bergambar, tidak berpatung, tidak berbentuk. Saya percaya. Saya tertarik sama ajaranmu. Tapi saya ada kebiasaan satu, main perempuan ini nggak bisa buat saya. Khusus buat saya, izinin aja dah main perempuan. Saya nggak bisa kalau nggak main perempuan. Nabi sampaikan, baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau begitu bersyahadat, ya, syahadat. Sudah masuk Islam, syahadat. Nabi tanya, apa hobimu? Main perempuan. Kata Nabi, saya mau tanya kepadamu, bagaimana kira-kira kalau ibumu ditidurin orang? Setuju apa marah? Aduh, saya gebuk, saya bunuh Nabi. Kalau saudaramu, empokmu, atau adikmu ditidurin orang, sama, saya bunuh tuh orang yang mengganggu saya punya keluarga. Kalau anak perempuanmu, apalagi darah daging saya diganggu, saya tidak terima, saya bunuh macam-macam sama anak saya. Kata Nabi, yang perempuan kau mainin, perempuan yang kau ajak kencan, bisa jadi ibunya dari anaknya, anak dari orang tuanya, saudara perempuan dari saudara lakinya. Dia juga sama, karena dia manusia. Dia juga bakal bunuh kamu karena kamu telah melecehkan keluarganya yang perempuan. Dia mulai mikir, oh begitu ya. Kalau begitu ajarkan saya doa biar saya enggak demen nama perempuan. Maka didoakan nama Nabi. Dia udah enggak ngelirik-lirik perempuan. Luna Maya lewat kagak lirik, kagak. Itu begitu. Jadi Nabi itu cantik, cara mengajarkannya bagus, cara mengajarkannya bagus. Namanya tabligh. Dengan aksana tabligh, dengan bagus cara menyampaikannya, baik pada keyakinan maupun pada amalan-amalan, yakni pada praktek kehidupan sehari-hari. Nah, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Nabi itu semuanya tabligh, menyampaikan ajaran dengan cara yang sangat baik, menyampaikan ajaran dengan cara yang sangat-sangat bagus cara. Itu Nabi, caranya bagus. Mustahil Nabi itu sifatnya kitman, menyembunyikan tuh nggak ada sama Nabi.
Enggak ada yang diumpet-umpetin ajaran yang mana wajib untuk disampaikan kepada manusia. Semuanya tidak ada. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dengan kita ngaji sifat tabligh, kita sebagai umatnya kudu mencontoh untuk tabligh. Kita ngaji nih kudu beda ama kita ngaji ama belum ngaji, kudu beda. Jangan ampe kita udah ngaji lebih parah. Kita nih kudu beda, kudu disampein ajaran sebisa kita. Di teman-teman nongkrong kita diselipin ajaran-ajaran agama yang kita bisa. Tabligh itu nggak mesti kiai. Semua kita ditugasi tabligh, tapi tidak semua kita disuruh jadi kiai. Tabligh tugas muslim. Muslim kudu tabligh, sampein ajaran tuh. Islam itu agama yang cakep, yang bagus. Biar kita faham, sampein tentang tabligh. Tabligh itu begitu. Jadi kita sampein, kan kita punya handphone, media tabligh banyak, gunain tuh. Ada grup WA dimasukin, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tulis apa kayak yang bagus-bagus, jangan yang nggak bagus-bagus. Itu mah di WA bikin status lapar gue, iya pergi ke warteg kalau pengen kenyang, warteg. Yang bagus-bagus apa kayak yang ditulis. Jadi biar kita dapat manfaat. Namanya tabligh. Beda orang udah ngaji sama belum ngaji, beda kelakuannya. Begitu. Ini kita diwajibkan, namanya tabligh, menyampaikan ajaran sebisa kita, di mana aja sampein tuh ajaran. Kalau temen itu enak nyampeinnya. Kalau nggak kenal lagi mabok, bang berhenti, marah dia, marah. Kalau temen enggak marah. Temen, maka kita kudu deketin. Orang yang dulu maboknya kita yang ngajak, maka benernya kudu kita ajak juga. Jangan mabok doang yang kita ajakin, bener juga kudu kita ajak. Jangan salah. Begitu dia minta nonton layar tancap, kita temenin. Kita ngaji nggak mau temenin, egois dia, rugi kita. Masa maunya dia doang, maunya kita enggak. Begitu. Ayo dong solider, lo temenin gue, begitu. Ngapain duduk dah, begitu. Kayak begitu. Jadi namanya tabligh, sampein ajaran apa aja dari agama, nggak perlu ngumpet. Begitu. Itu mau ngaji ngumpet-ngumpet nggak enak, takut dikata sok suci. Bagaimana? Waktu bengal aja nggak ngumpet-ngumpet. Sorry, gue mau joget nih. Begitu. Biasa aja, nggak ngumpet-ngumpet. Ngasih duit aja tuh sama biduan, pakai di jembreng apa? Pakai di gini-giniin. Begitu, sambil joget-joget. Rada lama, udah lama dikasih. Enggak diumpet-umpetin. Begitu. Ngisi kotak amal pakai tangan di gini-gini. Ada enggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya?
Begitu. Saya tahu kenapa ditutup-tutupin 2000 itu, 2000. Sebab waktu di panggung enggak ada 2000 dia. Gocap, oh iya gocap tuh, begitu kata. Gocap tuh berapa ya? Ya Allah. Jadi kenapa di agama harus ngumpet-ngumpet? Agama enggak mau terbuka, enggak mau ngumpet-ngumpet. Maka saya kadang marah di majelis waktu disuruh nanya, ada yang ditanya dia kagak nanya. Begitu, kagak nanya, dia diam aja. Waktu kita duduk pengen ngeteh dia nanya. Kagak boleh banget, guru istirahat, maunya nyiksa guru dia. Enggak bener yang kayak begini. Disuruh nanya kagak nanya. Begitu. Agama kok ngumpet-ngumpet. Enggak bener di Islam. Begitu, enggak paham Islamnya. Agama itu terbuka. Enggak perlu ngumpet-ngumpet. Mau apa agama harus ngumpet-ngumpet? Agama terbuka. Itulah Islam. Agama ya terbuka. Enggak ada yang diumpet-umpetin. Kita harus tabligh sebisa kita. Kalau sama temen enak, ngomonginnya enak, bahasanya yang bagus, kuranginlah. Yang tadinya sebotol, tengah botol dah, pelan-pelan gitu. Kalau langsung banting setir kadang nggak bisa, ada kalanya begitu, diarahin pelan, 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 begitu. Tabligh dengan cara yang bagus. Jangan nggak bagus. Bang, tahu nggak ayam? Tahu. Ayam sholat enggak? Enggak. Orang nggak suka kayak ayam. Lu nih kayak ayam. Ini ribut. Ribut. Begitu ribut. Namanya enggak bagus cara tablighnya. Tabligh itu yang bagus. Yang bagus. Enggak perlu dia ngumpet-ngumpet. Ini kita orang harus tabligh. Cara menyampaikannya aksana tabligh. Maka kita ini ditugasi oleh agama untuk menyampaikan. Begitu, sampaikan aja apa aja. Jangan nggak disampaikan. Sampaikan. Sebab itu kita dituntut untuk tabligh. Singkatnya, semua muslim ditugasi oleh agama untuk tabligh. Tidak ditugasi dia untuk ngajar. Enggak. Nyampein aja. Sampaiin sama temen, sama anak makan tangan kiri, tangan kanan ya. Itu tabligh. Tabligh, tangan kanan ya. Pakai sendal kiri dulu, jangan kanan, kaki yang bagus. Itu namanya tabligh. Sampaiin agar supaya orang tuh akan melihat kenapa zaman dulu berbondong-bondong orang pada masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa berbondong-bondong? Karena mereka cara penyampaiannya bagus. Maka kita di dalam dakwah tuh harus bagus cara menyampaikan dalam dakwah. Pelan, pelan, biar orang tuh faham. Sedikit demi sedikit kita ajarin. Didongengin hasil ngaji tuh sama temennya. Jadi begini ya, begini, sampein. Jadi sehingga orang tuh bisa ngikutin. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik sehingga kita bisa menjadi muslim muballigh yang menyampaikan ajaran Nabi dalam strata dan kedudukan kita bermasyarakat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan.